Halo teman belajar ajar hitung, kembali lagi dengan video baru masih berkaitan tentang bahas soal tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Melanjutkan video sebelumnya, kemarin kita sudah bahas di part 1 soal nomor 1 sampai 15. Hari ini kita akan lanjutkan dari nomor 16 sampai 25. Nggak perlu berlama-lama, kita lanjut saja langsung ke nomor 16. Jumlah akar-akar dari persamaan ini adalah, pertama kita kerjakan yang X plus 1 dan 2X plus 3. Jadi ini ada X plus 1 itu sama dengan 2X plus 3. Lalu X min 2X sama dengan 3 min 1. Jadi dipindah sini ya. Minus X itu sama dengan 2. Jadi X itu nilainya minus 2. Lalu X minus 2 ini kalian substitusikan ke pangkat yang ini. Pangkatnya adalah X kuadrat plus 7X plus 10. Ini kita hitung nilainya berapa. X-nya tadi minus 2 kuadrat ditambah 7 kali minus 2 ditambah 10. Berarti ini 4 minus 14 tambah 10. Ini minus 10 tambah 10 dia 0. Jadi X kuadrat plus 7X plus 10 itu nilainya 0. X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0. Jadi ini kalian faktorkan. Untuk cari dua angka, jika dikali ketemu 10, tapi kalau ditambah ketemu 7. Ketemunya 2 dan 5. Jadi faktornya itu X plus 2 kali X plus 5 sama dengan 0. Untuk yang pertama, dia X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 2. Lalu X plus 5, dia sama dengan 0, maka X-nya dia negatif 5. Berarti X1-nya negatif 2, X2-nya negatif 5. Jumlah akar-akar dari persamaan ini berarti jumlahnya sama dengan negatif 2 ditambah negatif 5, yaitu negatif 7. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 17. Jumlah akar-akar persamaan dari ini adalah, jadi kita uraikan dulu ini yang 4X ini kita uraikan jadi bentuk pangkat. Jadi 2 pangkat 2 gitu ya. Pangkatkan X. Si X ini dari pangkatnya ini ya, 4 ya. Dikurangi 5, 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 0. Lalu ini 2 kali 2 di pangkat 2 pangkatin lagi X. Jadi pangkatnya kita kali. Jadi 2 pangkat 2X minus ini 5 kali 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 0. Perhatikan di sini ada angka yang sama, yaitu 2 pangkat X. Jadi kita buat permisalan. Misal kita ganti 2 pangkat X-nya itu dengan P misalnya. Jadi ini menjadi 2 kali, karena ini 2X kan jadi berarti P-nya kuadrat. Lalu ini kan P, jadi 5P ditambah 2 sama dengan 0. Lalu ini kalian faktorkan. 2P kuadrat min 5P plus 2 sama dengan 0 kalian faktorkan. Caranya begini, 2P kuadrat itu 2P kali P. Lalu 2 ini 2 kali 1. Jadi supaya nilainya negatif 5, ini kan negatif. Ini negatif 2P ditambah negatif 2P, dia negatif 4P. Ternyata nggak sama dengan yang tengah. Jadi kita balik, 2P kali P, ini negatif 1, ini negatif 2. Jadi negatif 4P sama negatif P, dia negatif 5P. Sama hasilnya yang tengah ya. Jadi faktornya itu 2P minus 1 dikali P minus 2 sama dengan 0. Lalu kita cari nilai P-nya. Yang pertama 2P minus 1 sama dengan 0, maka 2P sama dengan 1, P-nya sama dengan setengah. Lalu yang satunya P minus 2 itu sama dengan 0,
Jadi P-nya nilainya 2. Tadi si P ini kan 2 pangkat X. Jadi kita uraikan 2 pangkat X sama dengan si setengah ini. 2 pangkat X sama dengan setengah dibikin bentuk pangkat. Jadi 2 pangkat min 1. Ini X, ini min 1. Ini sama nilainya 2. Jadi X-nya itu nilainya negatif 1. Ya. Lalu yang kedua, P-nya nilainya 2. P tadi 2 pangkat X sama dengan 2. 2 kan nggak ada pangkatnya, berarti ada pangkat 1 ya. Berarti X-nya nilainya 1. Jadi X1-nya negatif 1, X2-nya 1. Pertanyaannya jumlah akar-akar persamaan. Jadi jumlahnya yaitu negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Yang C. Kita lanjut nomor 18. Nilai-nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah langkah pertama kita uraikan 1000 ini menjadi bentuk pangkat. Usahakan sama dengan sebelahnya, karena dia sebelahnya 10, usahakan ini angka utamanya 10. Jadi 1000 itu adalah 10 pangkat 3. Masih kita pangkatin lagi dengan ini X kuadrat minus 3X minus 4. Itu sama dengan 10 pangkat X kuadrat minus 2X minus 3. Ya. Lalu kalau pangkat dipangkat lagi, kita kali dulu pangkatnya. Berarti dia nilainya jadi 3X kuadrat minus ini kali ini 9X, lalu ini kali ini minus 12. Sama dengan 10 pangkat X kuadrat minus 2X minus 3. Ini bilangan utamanya boleh dicoret. Jadi tinggal 3X kuadrat min 9X min 12 itu sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Lalu kita ubah menjadi bentuk sama dengan 0. Jadi 3X kuadrat, ini ke sini min X kuadrat, ini min 9X, ini minus jadi plus 2X, ini minus 12, ini pindah ke sini jadi plus 3, sama dengan 0. Ini sama ini jadi 2X kuadrat. Ini sama ini jadi minus 7X. Ini minus 12 tambah 3 jadi minus 9 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan 2X kuadrat min 7X min 9 ini kita faktorkan. Tadi dua angka jika dikali ketemu 2X kuadrat yaitu 2X kali X. Lalu dua angka kalau dikali itu ketemu 9. Berarti dia 9 kali 1. Karena dia minus, yang tengah dia minus, berarti yang minus yang besar. Lalu ini kali silang. Ini 2X kali 1 2X. Ini kali ini min 9X. Kalau ditambah ketemu negatif 7X. Pas ya sama di tengah. Jadi bentuk faktornya itu 2X minus 9 kali X plus 1 sama dengan 0. Jadi pertama faktornya itu 2X min 9 sama dengan 0. Maka 2X nilainya 9, jadi X nilainya 9 per 2. Lalu untuk yang satunya X plus 1 nilainya 0, jadi X nilainya negatif 1. Jadi nilai X yang memenuhi ini adalah 9 per 2 dan negatif 1. Jawabannya ada di B. Lanjut nomor 19. Jika fx sama dengan 3 pangkat x, maka nilai dari fa plus 2b minus c adalah, jadi kita ganti si fx ini 3 pangkat x. Jadi kalau ini fa plus 2b minus c, si x ini kita ganti dengan a plus 2b minus c. Jadi fx sama dengan 3 pangkat x, maka fa plus 2b minus c itu sama dengan 3 pangkat a plus 2b minus c. Jadi si x ini kita ganti dengan ini. Lalu pangkat, kalau pangkatnya sama, angka utamanya sama lalu ini ditambah, berarti dia sama dengan dikali.
3 pangkat A dikali 3 pangkat 2B, gitu ya. Karena ini dikurang, berarti dia dibagi 3 pangkat ini C. Lalu, siapa tadi si 3 pangkat X? 3 pangkat X ini adalah Fx. Jadi kalau dia 3 pangkat A, berarti dia jadi Fa. Lalu kalau dia 3 pangkat 2B, berarti X-nya itu diganti 2B. Jadi dia F2B. Ya. Lalu, kalau dia 3 pangkat C, maka X-nya kan diganti dengan C. Berarti dia jadi FC. Lalu, ini sudah benar. Tapi ini masih ada duanya, ada angka duanya. Jadi, kalau pangkat si B ini dikali, dia dibawa ke luar. FA dikali FB pangkat 2 per FC. Jadi, jawaban yang tepat adalah FA kali FB kuadrat per FC. Berarti yang C. Lanjut nomor 20. Diketahui Fx sama dengan 2 pangkat 5 minus X plus 2 pangkat X minus 12. Jika Fx1 sama dengan Fx2 sama dengan 0, maka X1 kali X2 sama dengan, perhatikan di sini Fx1 itu sama dengan Fx2, yaitu 0. Jadi ini Fx sama dengan 0. Jadi 2 pangkat 5 minus X ditambah 2 pangkat X minus 12 itu sama dengan 0. Lalu kita kembalikan atau uraikan. Kalau ini pangkatnya dia dikurang, berarti dia sebelumnya kan dibagi. Itu ya, makanya dia tulis jadi 2 pangkat 5 minus X. Ditambah dia tetap 2 pangkat X minus 12 sama dengan 0. Kita mau bikin ini, si penyebut 2 pangkat X ini hilang. Jadi, semua ini kita kalikan dengan 2 pangkat X. Ya, 2 pangkat 5 per 2 pangkat X, kalau dikali dengan 2 pangkat X, ini kan dicoret. Jadi, dia sisa 2 pangkat 5. Lalu, kalau 2 pangkat X kali 2 pangkat X, dia jadi 2 pangkat X-nya ada 2, gitu ya, atau 2 pangkat 2X. Lalu minus 12 kali ini 2 pangkat X sama dengan 0. Di sini ada angka yang sama, 2 pangkat X, 2 pangkat X. Kita buat permisalan lagi. Misal 2 pangkat X itu kita ganti dengan P. 2 pangkat 5, 32 ditambah, ini 2X ganti P, jadi P kuadrat minus 12, ini ganti dengan P. Sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, supaya kalian lihatnya mudah, kakak ubah begini. Hanya susunan saja yang kakak ubah. Ya, P kuadratnya taruh paling depan, minus 12-nya taruh tengah, ini C-nya di paling belakang. Kita faktorkan, cari 2 angka yang kalau dikali ketemu 32, kalau ditambah ketemu 12. Yaitu 8 sama 4. 8 sama 4 kalau dikali ketemu 32, kalau ditambah ketemu 12. Kalau dia maunya minus, tinggal kasih aja minus. Jadi faktornya itu P minus 8 kali P minus 4 itu sama dengan 0. Kita cari dulu nilainya P. P minus 8 sama dengan 0, jadi nilainya P itu 8. Yang satunya P minus 4 sama dengan 0, P-nya nilainya 4. Baru kita cari. P tadi kan 2 pangkat X. Jadi yang pertama 2 pangkat X sama dengan 8. 2 pangkat X itu 8, itu 2 pangkat 3. Jadi X-nya nilainya 3. Lalu yang kedua, 2 pangkat X itu nilainya
4. Jadi 2x itu 2 pangkat 2. Jadi x nilainya 2. X-nya 2 sama 3. Pertanyaannya adalah X1 kali X2. Maka X1 kali X2 itu adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Jawabannya yang A. Kita ke nomor 21. Himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2 minus 2x plus 2 lebih dari 9 per 2 pangkat x. Untuk x itu anggota bilangan real adalah 2 pangkat 2 minus 2x ditambah 2 lebih dari 9 per 2 pangkat x. Kita ubah ini dulu ya. Karena kan dia di minus, berarti di awal mulanya dibagi 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2x. Ditambah 2 lebih dari 9 per 2 pangkat x. Ini kita menghilangkan yang ini. 2 pangkat 2x. Jadi semua ini kita kali dengan 2 pangkat 2x. Jadi 2 kuadrat minus 2 pangkat 2x kali 2 pangkat 2x. Ditambah ini juga dikali dengan 2 pangkat 2x. Yang ini juga dikali 2 pangkat 2x. Ini kan kita coret. Ya, ini dia tetap. Lalu ini kita coret dengan ini, dia sisa 2 pangkat x. Ya. Berarti dia masih ada 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 pangkat 2x lebih besar dari 9 kali 2 pangkat x. Ini kan 4 tambah 2 kali 2 pangkat 2x lebih besar dari 9 kali 2 pangkat x. Kita buat permisalan, misal 2 pangkat x ini nanti kita ganti dengan P. Jadi dia jadi 4 ditambah 2 kali ini P kuadrat lebih dari 9 kali P. Ya. Lanjut di sini. Lalu kita bikin lebih dari 0 supaya bisa difaktorkan. Jadi dia 2P kuadrat minus 9P, 9P-nya pindah ya. Plus 4, dia lebih dari 0. Lalu kita faktorkan ini. 2P kuadrat itu 2P kali 2. 2P kali P. 4 itu ya 4 kali 1 ya. Supaya dia minus ya, berarti minus dua-duanya. Ini kali ini minus 8P, ini kali ini minus P. Kalau ditambah, ya nilainya minus 9P sama dengan yang tengah. Jadi faktornya adalah 2P minus 1 dikali P minus 4. Itu lebih dari 0. Yang pertama, 2P minus 1 lebih dari 0. 2P-nya, ini sama dengan 0. Jadi 2P-nya sama dengan 1, P-nya itu sama dengan setengah. Lalu yang satunya P minus 4 itu sama dengan 0. Jadi P-nya itu sama dengan 4. P tadi kan 2 pangkat X ya. Jadi 2 pangkat X itu yang pertama nilainya setengah. 2 pangkat X berarti dia 2 pangkat minus 1. X-nya berarti minus 1. Lalu yang satunya 2X sama dengan ini 4. Jadi 2X itu 2 pangkat 2, maka X-nya nilainya 2. Jadi X-nya itu negatif 1 sama 2. Lalu kita cari area mana dari X negatif 1 sampai 2 ini yang bernilai, dia mintanya lebih dari 0 ya. Jadi nanti ini dia dari negatif 1, ini 2. Lalu nanti kita masukkan ke ini. Kita masukkan ke sini. 2 pangkat 2 min 2x plus 2 minus 9 per 2 pangkat x. Ya. Kakak pindahkan yang 9 per 2x-nya ke kiri. Kita ambil yang tengah dulu. Kita ambil misalnya 1.
Jadi X-nya ini kita ganti dengan 1. Jadi 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 1. Berarti 2 pangkat 0. Ya. 2 pangkat 0 ditambah 2 dikurangi 9 bagi 2 kali 1, 2 ya. 2 pangkat 0 kan 1. 1 ditambah 2 kan 3. 3 dikurangi 9 bagi 2 kan 4 setengah. Berarti 3 kurangi 4 setengah berarti dia nilainya minus. Di sini minus ya. Lalu kita uji lagi yang di sini. Misalnya kita ambil angka 3. Berarti dia 2 pangkat 2 kurangi 2 kali 3, 6. 2 kurangi 6 berarti 2 pangkat minus 4 ditambah 2 dikurangi 9 per 2 pangkat 3 itu 8. Ini dia berarti 1/16 ditambah 2 dikurangi 9 per 8. Berarti dia ini kan dibikin per 16 nanti jadi 32, 33 dikurangi 15. Berarti dia positif ya di sini ya. Kalau dia positif ya berarti di sini positif. Yang kita mau ambil itu yang ini lebih dari 0. Ini kan tandanya lebih dari 0. Berarti yang kita ambil yang ini. Sama ini. Ya. Jadi, bulan penyelesaiannya itu untuk X kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih dari 2. X kurang dari negatif 1 sama X lebih dari 2, itu jawabannya yang C. Sekarang nomor 22, kita suruh ngitung ini. Kakak tuliskan lagi di sini, soalnya biar kelihatan, karena itu putih ya latarnya. Y pangkat 2 per 3, pangkatin minus setengah, lalu ini X pangkat minus 2 per 3, Y minus 1 pangkatin setengah, dibagi X pangkat setengah Y pangkat 3 pangkatin minus per 6, lalu ini X minus 1/4, Y minus 1 pangkatin 1/3. Kita hitung satu-satu, kita pangkatin dulu ya. Ini X pangkat minus 4 dikali minus setengah. Minus kali minus kan positif. Ini kita coret berarti dia jadi X pangkat 2. Lalu Y-nya ini kali ini kita coret berarti dia jadi Y-nya pangkat minus 1/3 ya. Lalu X ini kali ini kita coret jadi X pangkat minus 1/3. Lalu Y-nya jadi pangkat minus 1 kali setengah minus setengah. Lalu yang bawah ini setengah dikali minus 1/6. Jadi dia 1/12 minus 1/12 ya. X pangkat minus 1/12. Lalu Y-nya pangkat 3 kali ini kita coret berarti minus setengah ya. X-nya 1/4 dikali 1/3. Ada minusnya berarti minus 1/12. Lalu Y-nya minus 1 kali 1/3 minus 1/3. Berarti kita hitung dulu yang atas. X-nya karena perkalian kita jumlahkan. Jadi X pangkat 2 ditambah minus 1/3, langsung aja ditulis minus 1/3 ya. Lalu Y-nya dia minus 1/3 ditambah minus setengah berarti dia minus setengah. Per yang bawah juga. X-nya ini pangkat minus 1/12. Ini ditambah minus 1/12 langsung minus 1/12. Lalu Y-nya ini pangkat minus setengah ditambah minus 1/3. Lanjut di sini karena nggak muat. Ini 2 dikurangi 1/3. 2 dikurangi 1/3 berarti 5/3 ya. X 5/3. Lalu Y-nya ini minus 1/3 dikurangi setengah. Berarti dia sama dengan minus 5/6.
Lalu yang bawah minus 12, berarti dia X minus 1/6 ya. Lalu Y-nya minus setengah minus 1/3. Dia minus 5/6. Jadi ini karena dibagi, jadi pangkatnya sekarang kita kurangi ya. X pangkat 5/3 dikurangi 1/6 berarti dia jadi tambah 1/6. Lalu Y-nya minus 5/6 dikurangi minus ditambah 5/6. Jadi dia itu X pangkat, jadi 6, jadi dia 10 tambah 1, 11/6. Lalu Y-nya pangkat 0. Pangkat 0 itu 1 ya, jadi nggak usah dihitung, berarti X-nya 11 pangkat 6. Tidak ada jawaban yang sesuai ya. ABCDE-nya nggak ada pilihannya, jadi jawabannya tetap ini. Lanjut nomor 23. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini adalah 3 pangkat P kuadrat minus P plus 3 lebih besar dari 9P kali P 27 pangkat P. Jadi ini kita kali P kali P, jadi dia 9 pangkat P kuadrat dikali 27 pangkat P. Si 9 dan 27 ini kita jabarkan jadi bentuk 3 pangkat. Jadi 9 kan 3 pangkat 2. Dia pangkat P kuadrat. Dikali 27 itu 3 pangkat 3 pangkat P. Jadi dia 3 pangkat P kuadrat minus P plus 3. Ini 3 pangkat 2 kali P kuadrat, pangkat P kuadrat, tinggal kali aja pangkatnya, jadi 3 pangkat 2P kuadrat, dikali ini 3 pangkat 3 kali P, jadi 3 pangkat 3P. Ini kan dikali, jadi pangkatnya tinggal kita jumlahin aja. 3 pangkat P kuadrat minus P plus 3 lebih dari 3 pangkat 2P kuadrat plus 3P. Lalu bilangan utamanya kita coret, jadi dia P kuadrat minus P plus 3 lebih dari 2P kuadrat plus 3P. Ini kita jadikan bentuk sama dengan 0. Jadi semua kita pindah ke kiri. P kuadrat minus 2P kuadrat, ini pindah ya. Ini minus P, ini pindah ke sini minus 3P, plus 3 lebih dari 0. Lanjut di sini. Berarti dia jadi P kuadrat minus 2P kuadrat jadi minus P kuadrat. Minus P minus 3P jadi minus 4P. Plus 3 lebih dari 0. Lalu kita ubah ke bentuk positif ya. Ini kita kalikan negatif. Kalau kita kali negatif, berarti tanda lebihnya kita ubah. Jadi dia P kuadrat, ini kali negatif jadi plus 4P, ini jadi minus 3. Kurang dari 0. P kuadrat plus 4P minus 3 ini adalah hasil dari P plus 2 kuadrat ya dikurangi 7. Kenapa? Ini nanti kalau kalian kuadratin kan ketemunya P kuadrat plus 2P plus 4. Jadi kita kurangi 7 supaya hasilnya ketemu minus 3. Ya. Berarti P plus 2 kuadrat itu kurang dari 7. Jadi pindah ruas ke sini. Karena ini kuadrat, berarti kan P plus 2 itu bisa plus minus akar 7. Berarti nanti si P plus 2 ini dia bisa lebih dari negatif akar 7, tapi kurang dari akar 7. Maka nilai P-nya lebih dari
Ini pindah ke sini kan si plusnya jadi minus. Minus 2 minus akar 7. Sama ini pindah ke sini kan jadi minus 2. Kurang dari minus 2 plus akar 7. Jadi nilai P-nya lebih dari ini, tapi kurang dari ini. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 24. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah 3 pangkat 2X plus 2 lebih besar sama dengan 1/9 di pangkat X plus 1. Ini kita ubah bentuk pangkatnya. 9 ini kan berarti 9 pangkat minus 1. X plus 1. Ini si 9 kita jabarin lagi, jadi bentuk 3 pangkat. Jadi dia 3 pangkat 2, tapi kan dia ada minusnya. Berarti 3 pangkat minus 2 pangkat X plus 1. Jadi 3 pangkat 2 X plus 2 itu lebih besar sama dengan ini pangkatnya kita kali. Minus 2 kali X minus 2X, minus 2 kali 1 minus 2. Angka utamanya kita coret, berarti tinggal 2X plus 2 lebih besar sama dengan negatif 2X minus 2. Lalu kita cari X-nya ya. Jadi dia 2X, ini ke sini plus 2X lebih besar sama dengan negatif 2. Ini pindah ke sini negatif 2. 4X lebih besar sama dengan min 4. Jadi X itu lebih besar sama dengan negatif 4 bagi 4. X-nya lebih besar sama dengan negatif 1. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 25. Diberikan persamaan seperti ini. Jika XO memenuhi persamaan, maka nilai 1 dikurangi 3/4 kali XO adalah, jadi soalnya adalah akar 3 dari 1/243. Ini kita pangkatin lagi dengan 3X, itu sama dengan 3/3 pangkat X min 2, pangkatin 2, masih dikali dengan akar pangkat 3 dari 1/9. Ya, kita uraikan 243 itu berapa pangkat berapa dengan bilangan utamanya 3. 9 juga gitu. Jadi ini akar pangkat 3 dari 1/3 pangkat 243 itu 3 pangkat 5, dipangkatin 3 pangkat X. Lalu ini karena dia dibagi, jadi pangkatnya kita kurang. Ini nggak ada pangkatnya, berarti pangkat 1 dikurangi X min 2. Dipangkatin 2, lalu kali akar pangkat 3 dari ini 1/3 pangkat 2. Lalu ini karena 1/, pangkatnya kita bawa ke atas, ya. Jadi 3 pangkat negatif 5, pangkat 3X sama dengan, ini karena dikurang kita hitung, jadi 3 pangkat 1 dikurangi negatif 2. Jadi dia 3, lalu dia min X. Dipangkat lagi sama 2. Lalu yang ini dia jadi 3 pangkat min 2. Lalu lanjut. Ini akar pangkat 3 dari 3 pangkat min 5 itu sama saja dituliskan seperti ini. 3 pangkat minus 5/3. Ingat ya kemarin. Jadi kalau ada bentuk ini, itu dituliskan A pangkat 1/2 karena ini 1, ini 2. Lalu sama dengan ini 3 minus X dipangkatin 2. Jadi pangkatnya kita kali. Jadi 3 pangkat 3 kali 2 itu 6. Minus X kali 2 minus 2X. Ya. Lalu ini berubah jadi 3 pangkat minus 2/3. Lalu kalau ini dikali ya, nanti pangkatnya kita tambah. Ini pangkatnya dipangkat lagi, jadi pangkatnya kita kali.
Ini minus 5/3 kali 3x kan dicoret gini ya. Jadi dia pangkat min 5x sama dengan 3 pangkat ini ditambah ini. 6 minus 2x ditambah minus 2/3. Jadi minus 2/3. Berarti ini bilangan utamanya kita coret. Jadi tinggal minus 5x sama dengan 6 dikurangi 2x kurangi 2/3. Supaya enak ngitungnya ini penyebutnya 3 ini supaya hilang kita kalikan 3. Jadi minus 5x kali 3 itu minus 15x. 6 kali 3 18. 2x kali 3 6x. Ini kali 3 jadi 2. Jadi minus 8x. Jadi enakan ngitungnya 18 kurangi 2 itu 16. Min 6x. Lalu kita cari nilai x-nya. Ini pindah ke sini kan jadi plus 6x sama dengan 16. Jadi dia negatif 9x, dia nilainya 16. Jadi x sama dengan 16 dibagi minus 9. Jadi x-nya itu minus 16/9. Lalu pertanyaannya nilai 1 dikurangi 3/4 kali XO. Jadi dia 1 dikurangi 3/4 dikali XO-nya kan ini. Minus 16/9. Ini dicoret 1, ini 4, ini 1, ini 3. Berarti muat ya. Jadi dia 1 di minus kali minus plus ya. Plus 4/3. Sama dengan 1 4/3. Sama dengan 2 1/3. Jawabannya yang D. Oke, terima kasih adik-adik sudah mengikuti belajar hari ini bersama Ajar Hitung sampai video terakhir ini. Untuk pembahasan hari ini tentang eksponen, kakak tutup sampai di sini. Jangan sampai ketinggalan pembahasan soal-soal yang akan diposting di video selanjutnya. Oke, sampai bertemu lagi dan selamat belajar ya.